Halo lagi. Eh, kita ketemu lagi di episode yang keberapa nih ya? Ngolah politik, ngobrol 27 saya. ngobrol ilmiah politik. Ini apa namanya? Acara ngobrol-ngobrol dengan beberapa orang yang kita pikir bisa memberi kita inspirasi, pencerahan, ya, untuk banyak hal, isu-isu sosial, politik, hak asasi manusia. Tapi kita mau lihat ini sebagai bagian dari kontribusi dan peran kita sebagai warga negara yang baik, gitu ya. Kita kedatangan, Lagi-lagi Melanjutkan. lanjutkan apa lagi? kedatangan tamu lagi, Oh, dia yang baru. tamu spesial. Oh, kali ini saya ditemani sama Oke. Warga Halo, Cikarang. saya Bilal, warga Cikarang, warga Cikarang sama mahasiswanya Bu Ayu. dan saya dosennya dan koleganya dalam hal ini Bilal. Terus kita ada tamu di sini, tamu kita yang keren juga, Lumayan lah. lumayan. Dikit. Haris Azhar. Haris ini kita tahu betul beliau sering nongol di TV. Oh, enggak ya. Di TV ini. Cie. Haris juga YouTuber keren. Iya. Baru. Lah, Sering Haris nongol di Azhar Zoom. Iya. Promo. nggak hamtam. Terus Haris ini pengajar di Universitas Trisakti, dosen hukum yang keren. Kemudian kita tahu beliau adalah human rights defender, lawyer, ya. S1-nya di Trisakti, Fakultas Hukum. Selain ngajar di Jentera juga ya, Jentera. Sekolah Tinggi Hukum Jentera. S2-nya di Inggris di Essex University. S3 di mana? Ayo. Masih di mimpi. Ah, Mimpi University. segera kayaknya, harus segera, Riz. Hari ini kita ngobrol topik yang lagi apa ya? Lagi banyak diberitakan ya. Lagi Penting rame banget. Lagi aneh. Satu anomali di Asia Tenggara. Eh, kita lagi ngomongin soal demokrasi, lagi ngomongin soal supremasi sipil, kemudian lagi ngomongin perdamaian, bla 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 segala macam. Tahu-tahu di negara tetangga kita ada kudeta militer ya. Jadi agak aneh, agak anomali karena di masa di mana region ini atau wilayah ini lagi demen-demennya ngomongin pembangunan demokrasi bla bla bla, tapi kemudian ada kejadian seperti ini. Itu kayak tetangga sebelah rumah tahu-tahu ada pukul-pukulan gitu, terus kita bingung sendiri. Kayaknya kita semua satu RT ini baik-baik aja gitu, kok ada kejadian begini ya gitu. Tentu yang paling berdampak adalah masyarakat sipilnya ya, masyarakat sipil. Kemudian kita nih sebagai negara tetangga gitu, kita mesti ngapain sih? Atau ini fenomena ini relevansinya apa buat Indonesia? Di mana kita bisa berposisi? Kemudian ya itulah, perlu nggak sih kita ikut bersolidaritas dengan warga atau dengan masyarakat di sana gitu ya. Jadi ini Riz kira-kira yang mau kita bahas hari ini. Kita ngajakin Haris karena bukan aja Haris ini, Haris temennya banyak pertama ya. di mana-mana di Asia, Haris juga aktif untuk isu-isu human rights di Asia Tenggara. Tentu saja Haris punya perspektif yang jelas, clear soal demokrasi, human rights, penegakan hukum, yang seperti itu. Jadi kita pengen ngobrol sama Haris. Yang kamu pahami, Riz, apa sih yang terjadi di sana di Myanmar itu? Ruwet ya di Myanmar tuh ya. Emang cara atau begini, kalau kita pakai perbandingan Asia Tenggara, nggak cuma ASEAN tapi Asia Tenggara, di situ ada ASEAN Asia Tenggara. Timor Leste belum masuk. Nah, jadi kita pakai pendekatannya Asia Tenggara, tapi memang banyak tergantung atau kalau di sisi formalan tuh regionalnya trendsetternya ada di ASEAN. Kayak begitu. Memang di ASEAN itu atau di Asia Tenggara ini lucu, ada negara yang sangat industrialis gitu ya, kayak
Singapura. Lalu ada negara yang demokrasinya poco-poco, maju mundur. Itu kayak Indonesia, Filipina, Thailand. Ada lagi yang apa namanya pendekatan konservatifnya cukup tinggi, terutama dalam sisi kerajaan kayak Malaysia, Brunei, Thailand mungkin. Thailand juga. Tetapi juga ada negara-negara yang dari semua tadi yang saya sebutin itu, ada negara-negara yang politik antara formal sama informalnya itu di tengah-tengahnya ada yang kuat dari sisi rejim security atau keamanan atau pertahanan atau militer kayak Burma, Thailand, Filipina dalam beberapa hal, Indonesia juga cukup kuat di sana. Nah ini karakternya kita seperti itu. Nah kenapa saya memulai dengan regional? Karena apa yang terjadi di tetangga itu mempengaruhi. Dalam politik regional itu kan seperti itu. Faktor bahasa kayak di Amerika Latin itu berpengaruh. Faktor faktor politik itu berpengaruh. Kultural mungkin. Faktor budaya, kultural juga berpengaruh. Di Amerika Latin misalnya begitu lagi mulai musim kesadaran kelompok sosialis muncul dalam beberapa dekade ini kan udah 2 kali kan, era 70-an sama era baru-baru belakangan ini juga. Jadi memang begitu di Bolivia muncul, di Uruguay muncul, di mana muncul itu juga bermunculan di beberapa titik. Di Indonesia di Asia Tenggara nggak ada trennya yang kental tuh trennya seperti apa nggak ada, tetapi memang politiknya saling mempengaruhi sepanjang masa. Dan itu dipengaruhi lewat ASEAN juga untuk duduk sama-sama, tidak saling mengkritik, tapi tiba-tiba setuju pada hal yang lagi nggak penting, misalnya kayak gitu. Nah itu di ASEAN suka kayak gitu. Nah Burma, kenapa dia bisa kayak begini situasinya, tiba-tiba ada kudeta militer? Karena tetangga-tetangganya juga nggak ada yang mau peduli. Nah kalau dia mau peduli, atau dia mau peduli pada masalah Burma, ya Burma juga gampang nunjuk hidung negara-negara itu. Berapa banyak orang mati di masanya Duterte di Filipina. Berapa banyak orang ditangkepin ributnya kuning sama merah di Thailand. Berapa banyak juga orang disiksa sama atau ditangkepin lalu dapat penyiksaan atau dikriminalisasi di Indonesia. Belum Papua ya? Belum Papua lagi. Berapa banyak orang dipenjarain di Malaysia hanya gara-gara pindah agama. Jadi saling ngejebak, saling sandra di negara-negara itu yang ada di Asia Tenggara. Nah itu yang makanya Burma kayak jadi hidup dengan logiknya sendiri. Kalau dia punya logik. Nah bagaimana cara di sana? Saya punya pengalaman beberapa kali ke sana dan juga ketemu bergaul sama teman-teman aktivis demokrasi dan hak asasi di sana. Di sana itu nggak ada lembaga satu yang kerja di semuanya, itu jarang. Jadi satu lembaga masyarakat sipil itu kerjanya di negara-negara bagian, gitu. Jadi kenapa? Karena kayak etnik A sama etnik B itu nggak boleh saling colek-mencolek di sana. Jadi memang masih agak tegang soal-soal kayak begitu. Nah makanya ada kasus Rohingya, sendirian tuh orang-orang, nggak ada yang belain. Gitu. Termasuk Aung San Suu Kyi. Si Aung San Suu Kyi itu kan sebetulnya dia diharapkan menjadi representasi bagi semua problem kemunduran atau serangan terhadap kelompok sipil. Tapi begitu dia naik jadi penguasa, dia lamban dalam kerja promosi demokrasinya karena terlalu memberikan ruang buat si militer. Dan akhirnya begitu dia ada celah, meninggalkan celah untuk diintervensi atau ditikung, itulah kejadian kemarin. Nah, sebetulnya orang itu bukan mau membela Aung San Suu Kyi kemarin. Orang itu mau membela dirinya, orang sipil, melawan militer.
nolak militer itu. Jadi bukan membela Aung San Suu Kyi, karena Aung San Suu Kyi juga banyak dapat kritik, terutama dari dunia internasional karena tidak ngurus, Mengabaikan Rohingya. karena mengabaikan Rohingya itu. Nah, tapi dia memang di dalam Burma itu di kelompok sipil masih diterima karena kelompok sipil Burma juga kayak kita ngelihat Papua yuk. Kita kalau diam-diam kita masyarakat kita iya kesian, tapi begitu orang Papua dibunuh nggak ada juga orang yang marah gitu. Biasa aja gitu. Biasa aja. Jadi ada praktek diskriminatif juga dari kelompok sipil kepada orang Rohingya. Di dunia internasional tahu itu, dan ini sebagai contoh saya cuma mau bilang bahwa Aung San Suu Kyi itu gagal atau kurang mampu untuk membangun satu kekuatan demokratik yang sipil gitu, dan akhirnya bukan hanya orang internasional marah ngelihat Aung San Suu Kyi gagal lindungi Rohingya, tapi juga itu dimanfaatkan oleh kelompok lain yang nyaris berbeda standar nilai, yaitu militer, juga mengambil keuntungan dari kelemahannya si Aung San Suu Kyi dengan cara kudeta seperti itu. Terlalu berkompromi mungkin ya dengan militer. Terlalu berkompromi, akhirnya nggak membuat satu batasan yang tegas, dan akhirnya dimakan sendiri sama militer. Dan pada saat yang sama mungkin dia sendiri tidak menggalang dukungan yang kuat dari sipilnya. Ya, karena mungkin dia nggak punya pemihakan yang jelas sekali. Iya, dan nggak punya apa ya? Ya, si kelompok sipil di Burma sih sudah terbiasa ngelawan militer selama puluhan tahun. Jadi sebetulnya yang mereka begitu militer ambil alih, mereka sensi, ya kan, bukan masker nih, ya kan? Bip. Ntar bisa sponsor. Untung tuh orang, ya kan? Jadi masyarakatnya marah, nggak enak ya marah gitu, marah lah sama militer. Tapi marahnya itu sebetulnya bisa terfasilitasi kalau sebetulnya Aung San Suu Kyi bisa di masa kepemimpinannya udah ngebangun satu infrastruktur politik dan sosial yang memfasilitasi kelompok sipil jauh lebih mumpuni. Gitu. Jadi misalnya gini, reformasi konstitusionalnya gimana? Kalau itu terjadi, ruang militer untuk kudeta semakin kecil, yuk. Gitu. Nah ini kenapa? Karena dia terlalu banyak rekonsiliatif. Katanya ya, konon katanya Myanmar nih, Burma nih banyak belajar dari Indonesia. Nah, soal Iya. reformasi militer, soal Gua pernah ikut. transisi. Ikut apa? Salah satu trip gua ke Burma itu gabung dengan multisektor grup. Jadi satu grup yang terdiri dari multisektor dari Indonesia. berarti kalau gitu posisi Indonesia sebenarnya strategis gitu ya. Kalau Strategis. tadi Mas Haris bilang Oh iya, Asia Tenggara tuh bermacam-macam lah, dan bisa dilihat Indonesia ya sedikit ya paling baik lah gini demokrasi. bos. Di dunia internasional, ini di zaman SBY nih ya, di dulu nih berapa tahun lalu, bahkan sampai sekarang juga suka digaung-gaungkan. Dunia internasional kan, diplomasi internasional kan kadang-kadang suka muna ya. Enggak, serius aja. Diplomasi itu munafik. Yang penting nongkrong. Kalau lagi ada butuhnya dilupain itu jelek-jelek. Yang penting kan, lu kan ngerti ini gitu. Nah dulu itu kalau ngomongin Burma, selalu beberapa negara internasional itu ya, itu selalu datang ke Indonesia, ke masyarakat sipilnya ataupun ke pemerintahnya. Kalian harus ke Burma. Kalian harus ke Burma, bicara sama mereka. Gimana pengalaman kalian tahun 98? Ini yang lo ikut itu. Nah, itu iya. Jadi kita disuruh bicara itu, dan juga bagaimana prosesnya kemudian. Misalnya gimana kemudian bisa punya undang-undang pertahanan negara, undang-undang Polri yang baru, pemisahan TNI Polri, meniadakan ABRI di parlemen. Nah, itu apa yang terjadi? Nah, kita suruh cerita pengalaman kita dari sisi kita. Di grup Indonesia itu ada akademisi, pebisnis, masyarakat sipil, LSM, waktu gua, ada orang pemerintah, kayak gitu-gitu.
ketemu sama mereka tuh, anggota parlemennya Burma, jenderal, polisi, politisi dari partai politik, masyarakat sipil, jurnalis, ada semua tuh komplit. Jadi dua belah pihak ketemu tuh ngobrol, berbagi cerita. Ada hal-hal juga yang kita bilang, wah kayak Nggak bisa begitu kita nggak bisa bayangin, nggak kejadian di tempat kita, di tempat dia kejadian. Misalnya? Itu tadi soal etik satu sama etik lain nggak boleh ganggu, Oke. gitu. Kalau di tempat kita bilang orang Jawa sama orang Makassar pasangan capres ada, kayak gitu-gitu kan. Iya, benar. Nah, ya karena kita di sini terlalu sama-sama mengejar kekuasaan kan. Nah, jadi saya dulu ikut di rombongan itu. Jadi Indonesia itu memang diklaim sebagai success story di Asia Tenggara. Nah, tapi kita bilangnya success story bukan dalam ukuran perfect, komparatif. Dibandingin Burma 10 tahun lalu ya, pada 10 tahun lalu nih Indonesia sama Burma ya kita jauh lebih bagus. Gitu. Nah, hari ini siapa yang bagus? Coba ya. Malaysia. Malaysia ya. Pasca MD1 tuh, MB kasus ganti kepemimpinan itu. Nah, mereka terbuka di Malaysia. Gitu. Jadi sekarang banyak perdebatan demokrasi politik yang maju di Malaysia justru. Tapi mereka juga udah mulai tapi mereka tahu belajar dari Indonesia pasca berapa lama yuk mandek reformasi. Dan kita kasih tahu sama mereka pengalaman-pengalaman itu. Nah, Jadi bukan kita belajar ke Malaysia sekarang. iya, jadi enggak, jadi sekarang gini. Beberapa kemajuan dalam diskusi-diskusi politik, sosial, hak asasi, konstitusi, demokrasi itu lagi terjadi di Malaysia. Nah, mereka belajar dari kita kegagalan Indonesia, problem, kemajuan dan kegagalannya di mana. Mereka juga shopping ke Timor Leste, ke Filipina. Filipina kan lebih maju demokrasinya, tapi mereka bisa punya Duterte, yang dalam tiap bulan itu pasti ada orang hilang dan orang dibunuh. Gitu. Nah, Nah, itu katanya belajar dari Indonesia juga. ada yang bilang kita juga ngintip ke sana. Nah, makanya tadi Saling kajian belajar. kawasan itu kan menarik. Iya. Mungkin mereka belajar, kita berhenti belajar Nah, kali. kita memang dulu di zaman SB itu ada timnya khusus yang di-develop untuk sharing lah. Sharing tentang bagaimana pengalaman reformasi di Indonesia. Gitu. Nah, tugas saya waktu itu di tim itu, saya ikut cuma sekali sih. Ngasih tahu hati-hati, yang begini tadi tipunya begini, begitu. Cuman ya kadang-kadang nggak usah ngomongin yang begitu-begitulah, yang penting yang berhasilnya dulu aja, kira-kira begitu. Nah, jadi memang belajarnya dari Indonesia, tapi bukan satu-satunya guru. Tapi artinya Indonesia dulu dipromot untuk menjadi agen untuk mendorong adanya reformasi di Myanmar. Yang menarik kan, mereka balik jadi kudeta militer. Ya itulah, kalau yang ngajarin juga berdemokrasinya nggak sempurna, nggak tuntas. Kita kan banyak agenda demokrasi kita nggak tuntas. Kalau ukurannya 98, kita punya 6 agenda reformasi. Yang berhasil apa? Cuman 1. Amandemen konstitusi. Yang lain, pelanggaran HAM belum diberesin. Korupsi KKN-nya Orde Baru belum jalan. Menarik itu juga tuh. Otonomi daerah sih lumayan lah, tapi menghasilkan, gue bukan mau bilang balik sentralistik lagi ya, meskipun sekarang lewat omnibus jadi sentralistik lagi kewenangan. Otonomi daerah ada, waktu pelaksanaannya banyak raja-raja kecil, korupsi-korupsi di daerah-daerah. Tetapi sekarang cara mengembalikannya juga dengan cara rezim izin yang kembali menguat kalau gue menyebutnya secara analogi, kembali menguat di sekitar istana. Nah, tetapi yang lain-lainnya kedodoran kita. Kedodoran dan itulah, kalau yang ngajarin juga belum sempurna, ya kan? Dan ngajarin sesuatu yang dia belum sempurna dalam bidang itu, ya akhirnya muridnya
kencing berlari. Kan guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Iya kan gitu. Yang bisa gue pahami Capek berarti banget ya kayaknya ya. berarti si muridnya adalah temannya Usain Bolt. Jadi muridnya pelari gitu. Nah, artinya begitulah. Kalau kita hidupnya bertangga nih, terus ada proses pembelajaran, ada nggak pembelajaran yang kita bisa dapat dari Myanmar? Dari Myanmar. Yang gue ngeri nanti kalau di sana oke, sini juga oke lagi. Maksudnya ya begini, kalau satu ada yang mulai, nggak ada yang negor, yang lain bisa lebih brutal dari yang sana. Benar-benar. Tapi kemarin kita kan udah mulai itu tuh ikut bermediasi sama Bu Retno nemuin Menlu yang barunya Myanmar di Bangkok tuh gimana tuh Mas? Eh, Yang menarik sih seruannya itu sih yang katanya Kalau menurut lo gimana? kalau Jadi gue nanya lu. Oke, nih yang menarik nih poin ini nih Mas, yang kata bilang Indonesia tuh menyerukan untuk militer Myanmar tidak represif. Nah, kayak menurut saya tuh kayak nampar muka sendiri kita gitu. Tadi kan Mas Ya, Haris tapi kalau lo ketemu Burut, no, ini imajinasi gue aja nih ya. Pasti, kayaknya salim dulu deh. iya salim dulu. Iya. Lo harus salim dulu sama dia. Iya, menurut Iya, gue sama tahu kan. dia orangnya imut loh. Iya kan? Sama tahu aja diajak. Nah, kalau pasti dia kan bilang nggak bisa mas kita harus masuk dulu nego. Sama ketika dulu gue datang nyamperin Menteri Luar Negeri siapa nih setelah Pak Hasan Wirayuda, aduh gue lupa sih. Wah, di lompat jauh, ngaco lu mentang-mentang nggak ada urusan lagi. Martin atau gue protes sama dia, Pak Marty. Kenapa Pak Marty bernegosiasi sama Korea Utara? Loh, kita jadi satu-satunya yang dapat akses. Emang bener sih. Indonesia dapat akses masuk. Dia bilang sama gue gini nih, Mas Haris bayangin, saya udah pernah naik mobil dari utara ke selatan di Korea Utara. Jadi ada yang ngambil peran itu. Nah, tapi gue bilang ya, tapi kan sementara kita di tas nih lagi banyak nih laporan dari teman-teman di Korea Utara Korea tentang bagaimana kasus pelanggaran HAM di Korea Utara. Dia bilang saya tahu soal itu, cuman kan kita juga harus dialog gitu. Nah memang dalam diplomasi ada yang mengambil peran-peran itu. Nah, tapi memang kita nggak punya ukuran standar sih di ASEAN ini. Mana yang boleh, mana yang enggak. Justru dulu Gus Dur yang memulai itu. Emang Gus Dur tuh legend tuh menurut gua. Dia yang berani di satu forum untuk bilang negor. Waktu itu kasusnya kalau ada peristiwa di Thailand. Gitu. Nah, yang kayak gitu-gitu bayangan gua, politik-politik gaya-gaya apa namanya nih ya, kita nih Indo-China, Asia Tenggara ini nggak ngomongin di forum terbuka, nanti di bilateralnya tuh nyelonong, tapi nggak berani ngomong-ngomong yang nabok-nabok itu nggak berani. Jadi Ngumpet padahal kan sebetulnya kalau emang Indonesia punya standar yang jelas, dia bisa bilang pakai platform konstitusi Indonesia dan juga ASEAN Charter, gua nggak terima lagi praktek yang non demokratik. Mestinya ngomong seperti gimana? itu. ASEAN mah begitu. Dia mau bikin statement satu nggak setuju bubar. Non interference dan ada apa namanya veto. Dulu gue disertasi gue soal HAM di ASEAN, jadi ya gue Coba jelasin apa yang ditulis waktu itu. Gimana Waduh. HAM di ASEAN? Coba. gue lupa, capek banget yuk. Saking capeknya tuh gue bilang nih, pokoknya gue udah lulus gue lupain nih barang. Jadi di ASEAN itu begitu. Ada siapa nih satu lagi yang nulis soal HAM di ASEAN tuh peneliti orang nama Yunani yang ada Yang di di Australia. Australia. Si Dia bilang bahwa apa? Sempet ngobrol sama dia. Iya kan? Sempat ngobrol sama dia. Iya, berapa kali Kita kalau ketemu lagi salam yuk. namanya aja lupa. Susah namanya susah. Dia bilang itu mocking aja, isu HAM itu di buku ini ditulis tuh isu HAM itu cuman dipakai apa pura-pura. Jadi untuk ngikutin perkembangan kosmopolitanism di dunia soal isu-isu demokrasi, HAM dan lain-lain. Tapi sebenarnya nggak ada yang genuine. Gitu. Militer Myanmar kalau kita tanya sekarang
Lu gila lu dulu 5 tahun lalu lu ngomong Sang Suu Kyi lu dukung apa segala macam. Ini apa ceritanya Tapi saat kenapa mekanisme regional HAM misalnya di Amerika Latin dan di Afrika lebih Jalan. keren Iya. jalan dibanding Asia Ya Tenggara? sejarahnya beda, sejarah politiknya. Kapasitasnya, dukungannya juga beda. Tapi mereka punya naik turun juga. Misalnya di Amerika Latin, apa Inter-American State, OAS itu. Belakangan mereka kesulitan juga, nggak ada yang mendanai, nggak ada yang mau bayar. Dan Member state-nya. iya, bertahun-tahun ngandelin Amerika. Nah tiba-tiba Trump narik diri, nggak mau kontributif, agak kolaps kemarin tuh 3 tahun lalu tuh. Terus sebelumnya lagi ada komisi penyelidik, ada pengadilan. Akhirnya kemarin sempat berapa tahun lalu agak lama digabung. Di Eropa juga begitu, dipisah, kemudian akhirnya digabung. Jadi lapornya sekarang ke pengadilan, nanti pengadilan yang kasih order untuk penyidikan. Nanti baru kedua ke pengadilan. Afrika itu juga menarik. Di Afrika substansi atau materi hukum materialnya memasukkan jenis-jenis pelanggaran HAM yang baru karena mereka punya histori sendiri. Yang memang agak-agak ngeri-ngeri, udah ngeri nggak sedap juga, itu di mekanisme negara-negara Timur Tengah dan Asia. Asia Selatan nggak kunjung tiba, charternya aja nggak ada. Di Asia Timur juga nggak ada, tetapi beberapa negara cukup maju dalam soal sistem hukumnya, kayak Jepang sama Korea Selatan. Kalau secara politik, Mongolia lagi bagus-bagus, oke lah performnya. Nah di Asia Tenggara, keahliannya itu menuangkan isu-isu HAM dan demokrasi di atas kertas. Begitu masuk ke mekanisme dia nggak jalan. Nah terlebih, ya AICHR itu juga AICHR itu juga problemnya adalah sebenarnya kan warisan dari, ini agak panjang nih dikit, warisan dari deklarasi Vienna yang bilang bahwa setiap regional juga diminta untuk membangun sistem. Lama itu dibahasnya, 20 tahun lebih, 25 tahun kalau nggak salah baru muncul komisi atau mekanisme di Asia Tenggara. Tetapi mereka tidak mau menghilangkan khasnya ASEAN, tidak mau diintervensi, dan juga ada hak veto. Dan AICHR dia tidak independen, gitu. Nah, karena dia nggak independen, maka dia dikontrol sama ASEAN ini sendiri. Nah, jadi AICHR kerja di bidang HAM itu kan membongkar hak asasi, Anda harus independen. Nah, kalau dia dikontrol oleh satu lembaga yang nggak enak, kita masuk-masuk ke negara itu, gitu. ngomongin itu segala macam, lu gila apa mau pindah kuping ke hidung, udah kayak gitu-gitu, ya kan? Jadi nggak jalan AICHR. Nah akhirnya mekanisme AICHR itu satu lembaga IO seminar aja sejauh ini. Seminar apa ya, rapat-rapat, produknya siaran pers hasil rapat, ya kan? Baru 1-2 kali mereka, ya mungkin lebih lah ya, bicara soal tema-tema tertentu pelanggaran HAM, tapi harus sepakat bahwa ini yang terjadi di lintas negara. Kalau di negara tertentu doang nggak bisa. Jadi kalau Ayu membayangkan ada timnya AICHR, Komisi HAM ASEAN ini, datang ke Myanmar, ya kan, manggil jenderal siapa, sini dulu, ya kan, turun lo dari KWK, sini duduk sini, ya kan, nggak bener nih, nggak mungkin, ditembak juga ntar, nggak mungkin. Sekarang udah 200 orang meninggal. Siapa yang mau diintervensi? Iya, cepet banget ininya ya. Siapa sekarang yang mau intervensi siapa? Gitu, nungguin diplomasi. Nah itu dia. Diplomasi itu hati-hati. Ini catatan kritis buat orang-orang yang di dunia diplomasi ya, akademisi dan juga praktisi. Ya sadar dikit lah antara diplomasi dengan kondisi yang memburuk itu. Kita ingat dulu cerita soal Somalia. Clinton relaktan enggan mengintervensi. Akhirnya buruk kan situasinya. Rwanda, PBB udah berapa kali laporan investigasinya bilang ini bakal ada pembantaian. Orang semua nggak ada yang peduli. Kejadian
hampir 1 juta orang mati. Itu karena diplomasi telat, gitu. Jadi ada kalanya diplomasi itu berubah menjadi intervensi. Makanya dalam dunia literatur, dunia akademisi, dalam dunia praktek dikenal tuh namanya intervensi kan, intervensi militer. Intervensi militer tuh boleh. Human Rights Watch itu pernah meminta Thailand segera mengumumkan state of emergency karena situasi di Thailand Selatan memburuk. Jadi bukan soal konsep yang salah atau benar, tapi situasinya juga harus dibaca. Kayak gitu. Kita perlu nggak sih bersolidaritas, Riz, dengan Oh penting dong, apalagi sama masyarakat sipil di artinya gini kan, Burma. kalau misalnya negaranya nih masing-masing udah punya catatan jelek sendiri ya, mau mengintervensi juga seperti tadi, ya mikir dulu, ntar kita sendiri, halaman kita sendiri juga masih berantakan gitu ya, mau ini. Tapi warganya gimana? Warga tuh warga boleh dong. People to Bentuknya, people. bentuknya. People to people, ya macam-macam kita ikut apa? Sekarang kan lagi musim ya, Pas di sosmed gitu. sosmed nih. Dulu di Thailand juga begini, Thailand kan. Dulu 3 jari tuh ditangkap gitu di Thailand. Nah, dari yang mulai begini, dari yang bikin desakan, kirim surat ke kedutaan Burma di sini, rame-rame datang. Kenapa perlu kita bersolidaritas? Karena di setiap kedutaan, misalnya kayak Burma, kedutaan Myanmar atau Burma di Jakarta, kalau didatangin tiap hari, dia kan bikin kabel, bikin berita kabel istilahnya. Wire itu laporan bahwa di sini seperti ini, di sini nanti semua akan akan mengerucut di sana gitu. Dan di sana nanti akan mengkalkulasi kalau kita terus-terusan kayak gini gimana, kalau kita nggak begini bagaimana gitu. Ya kan? Jadi penting banget solidaritas itu. Bisa dimulai dengan membangun gerakan 3 jari di warung-warung kopi. Kenapa warung-warung kopi? Karena lagi banyak tumbuh di Indonesia warung kopi, ya kan? Warung kopi semua di sini. Di Cikarang ada warung kopi. Banyak. Dia orang Cikarang kan? Aduh. Nah, jadi solidaritas itu banyak, surat, desakan, datengin kedutaan. Karena nggak perlu juga kita datangnya ke pemerintah Indonesia. Iya. Karena pemerintah Indonesia sendiri takutnya mengkonversi desakan atau solidaritas kita ke pemerintah Indonesia, dikonversinya dengan sesuatu yang kita jadi nggak happy. Kok lo ngomongnya gitu sih? Kayak tadi lo protes sama Bu Retno kan? Iya. Canda Lo kayak, banget. iya kan? Canda doang. Dipanggil lo ntar. Ini kan ntar naik di YouTube kan nih. Nah ITL lo. Ya, jangan-jangan sama Berit lo. Tata Bu Retno yang di warung depan. Iya. Oke. Enggak, Bu Retno baik kok. Hmm. Tapi kalau lapor polisi dia lapor aja. Ayo. Gak apa-apa. Ntar kita, Riz. Jadi ceng-cengan Bu Retno. nanti kita chattingan sama Berit lo. Iya. Kita jalan-jalan ke Bangkok. Canda. Terus. Oke. Terus. Kayak lagi nelfon cewek. Terus. Dari pengarah sudah harus ditutup katanya. Oh gitu ya? Udah Lama selesai kita ngobrol. waktunya. Pokoknya maju terus buat Myanmar. Ya kan? Di gunung militer. 3 periode, salah ya? Ini 3 periode bukan? Nggak tahu ini. Ini menurut tafsir kan. 3 minggu aja. Nanti kayaknya harus ada sesi khusus 3 periode. Iya. Tapi Itu nggak Myanmar dong sini. oke, Haris makasih. Makasih juga co-hostnya. Makasih banget. Remaja Cikarang. Ini proses pembelajaran juga buat kita. Nanti ini materi-materi ini juga pasti akan banyak gunanya buat anak-anak politik yang baik yang di UPN maupun di luar, maupun anak muda yang lain yang juga bisa ada dimanapun. Tapi kalau mau di highlight terakhir, Riz, terkait dengan Myanmar ini dan solidaritas, apa sih yang message utama yang kira-kira penting buat kita semua tahu? Visual sama continue ya. Jadi divisualkan, terus nggak cuma sekali tapi terus-terusan. Jadi pilihlah satu tindakan yang gampang tapi bisa berkelanjutan, dan itu memastikan nyampe ke koresponden tertentu. Jadi jangan sibuk di dukungan ke
Myanmar tapi cuma di sekitar RT. Terus nggak ada di message-nya, nggak dilempar kemana gitu, jangan. Jadi misalnya menggunakan tagline tertentu yang orang nanti di Burma begitu buka Twitter, gokil nih, ya kan? Indonesia nih Lagi bersihin banjir tiba-tiba dia begini juga misalnya gitu. Ya kan? Tapi bukan 3 periode. Kayak gitu. Jadi ada visualnya, lalu dia berkoneksi dengan satu ya, dengan satu penggunaan platform atau disampaikan ke kedutaan Burma yang ada di sini. Ya cara-caranya begitulah. Jadi orang nanti bisa algoritmanya kebaca bahwa ini meluas kemana-mana. Biasanya Ungkapkan solidaritas. anak muda tuh yang biasanya Iya. bisa cari Ya kreativitas kan gua beda-beda baru 2 untuk tahun aja solidaritas. sama dia orang. temen TK. Ini sebenarnya antara gue yang muda banget atau yang udah tua sebetulnya. Tahu-tahu pusing terkeluarga lu. Ini tua ternyata. Salah orang. Oke, thank you ya Haris ya, thank you banget Oke, sudah thank you, datang dadah. lagi. Dan terima kasih semuanya, ikutin terus ya episode-episode berikutnya ya. Oke. Oke, Dadah. bye.